Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat ya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan yang terpenting gua harapkan kamu tetap semangat dalam belajar. Ya, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan ibu harapkan semuanya siap untuk belajar. Nah, yang masih belum rapi duduknya tolong dirapikan. Ya, yang bukunya belum dikeluarkan silahkan. Yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam silahkan disiapkan karena kita akan mulai belajar. Dah, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Silakan anak ibu Romansa pimpin doanya. Siap, bro. Hormat, bro. Tegak, bro. Pada mulai. Selanjutnya ibu akan mencek kehadiran kamu ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Aryo Hansa pertama. Hadir, Bu. Hadir. Ada sholat tadi Aryo? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah ada ya. Bibi tingkatkan nak ya sholatnya. Davi Arianda. Ada sholat tadi ya Davi? Alhamdulillah ya ada sholat. Kita akan masuk kepada literasi membaca ayat Al-Quran ya. Ini ada surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 43 dan surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 110. Nah, siapa anak ibu yang ingin membacanya? Silakan. Ya, Bu. Wah, banyak antusias alhamdulillah ya. Salah satu saja silakan Rifa ya. Yang lain tolong menyimak nak. Ya, jadi yang membaca dapat pahala, kita yang menyimak pun insya Allah dapat pahala. Ya, tolong didengarkan teman yang membaca. Silakan anak ibu. Alhamdulillah ya, Masya Allah suaranya bagus ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak ibu semua dengan kita mendengarkan, membaca ayat suci Al-Quran ini dibukakan hati kita, pikiran kita oleh Allah untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, baik kita lanjutkan anak-anak ibu semuanya. Anak ibu semua masih ingat materi kita minggu yang lalu tentang apa? Zakat fitrah. Bagus, tentang zakat fitrah ya. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas berkaitan tentang zakat fitrah. Siapa yang masih ingat pengertian zakat fitrah itu apa? Ya, Bu. Ya, Bu. Apa itu Roma? Silakan. Zakat fitrah adalah zakat kesucian. Bagus ya. Secara bahasa artinya zakat kesucian. Apa lagi yang secara lengkap istilah? Silakan anak ibu. Mina. Secara istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap mukmin pada bulan Ramadan dengan syarat tertentu. Bagus anak ibu ya. Nah, jadi zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ya pada bulan Ramadan. Nanti batas akhirnya itu menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri ya dengan syarat dan rukun tertentu. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang berkaitan untuk menyucikan harta gitu kan ya. Nah, apa itu materi kita? Apa itu? Iya, zakat mal atau zakat harta. Jadi ini kompetensi dasar. Maksudnya apa? Ya, kompetensi atau yang harus kamu miliki ketika mempelajari tentang zakat ini ya. Yang pertama, kompetensi dasarnya 3.8 ini aspek pengetahuan ya, yaitu memahami ketentuan zakat. Jadi diharapkan nanti anak-anak itu tahu apa saja berkaitan tentang zakat. Kemudian dari aspek keterampilannya 4.8 mempraktikkan ketentuan zakat. Jadi anak-anak itu tahu bagaimana cara penghitungan zakat yang baik dan benar. Nah, itu kompetensi dasar yang hendak dicapai dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kamu harus tahu pula aspek penilaian. Selama pembelajaran ini nanti anak-anak ibu semua
ada 3 aspek yang akan dinilai, ya. Yang pertama itu aspek sikap. Ibu akan menilai sikap kamu, ya, etika kamu dalam berbicara, bagaimana sikapnya kepada teman, kepada guru, ya. Dalam proses pembelajaran ini akan dinilai sikapnya, ya. Kemudian yang akan dinilai juga aspek pengetahuan. Nah, bagaimana kamu menguasai materi yang kita pelajari, ya, penguasaan materi kamu. Dan yang ketiga, aspek penilaiannya itu keterampilan. Nah, keterampilan di sini berkaitan tentang bagaimana cara kamu menghitung nanti zakat, kemudian keterampilan kamu berdiskusi, menyampaikan apa ide kamu, aspirasi kamu, ya, kemudian bisa menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan, itu juga akan dinilai dari aspek keterampilannya. Karena nanti anak-anak ibu semua kita akan menggunakan yang namanya model pembelajaran cooperative learning. Ya, cooperative learning ini kamu nanti akan dibagi berkelompok, bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, ya, berbagi informasi dalam kelompok, dan kita akan menggunakan namanya metode mind mapping, ya, peta konsep. Nanti kamu dalam berkelompok itu membuat peta konsepnya, berdiskusi, dan nanti kamu presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Anak-anak ibu semuanya, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Apa tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran hari ini? Ya, bisa kamu perhatikan. Jadi melalui metode mind mapping dan juga diskusi, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama itu nanti menyebutkan pengertian zakat mal dengan benar. Jadi kamu bisa tahu zakat mal itu apa maksudnya. Kemudian menyebutkan harta yang wajib dizakatkan dengan baik. Jadi apa-apa saja harta yang wajib dizakatkan. Kemudian dalil nakli zakat itu, ya. Nah, tahu juga kamu apa syarat dan rukun zakat mal. Kemudian bagaimana ketentuan zakat emas dan perak. Kemudian bagaimana ketentuan zakat perniagaan atau perdagangan, ya nak, ya. Kemudian bagaimana ketentuan zakat pertanian. Nah, ini dari aspek pengetahuannya. Kemudian selain kamu mengetahui, nanti diharapkan juga dari aspek keterampilan kamu mampu dan bisa bagaimana cara penghitungannya, bagaimana rumus penghitungannya, dan bisa mempraktikkan penghitungan zakat emas dan perak, kemudian bagaimana penghitungan zakat perniagaan dan juga pertanian, ya. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga kamu bisa melakukan penghitungannya, mempraktikkan bagaimana cara penghitungan zakat tersebut. Bisa itu dipahami, nak, ya? Nah, materi ini anak-anak ibu semua merupakan materi yang sangat penting, ya, yang harus kamu ketahui. Nah, jadi masih ingat ini rukun Islam berapa yang berkaitan tentang zakat? Keempat. Bagus. Rukun Islam berapa? Keempat. Ya, rukun Islam yang keempat. Nah, anak-anak ibu semua, bisa kamu perhatikan tadi dalam ayat yang dibacakan oleh temannya tadi, ya. Nah, coba kalau kamu perhatikan, ya, ini perhatikan, ya. Dari ayat ini kamu lihat, ya, antara sholat dan zakat ini beriringan, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi sholat dan zakat. Nah, ini juga dalam surah Al-Baqarah 110 juga. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi sholat, zakat. Ini menunjukkan apa, nah? Antara sholat dan zakat itu beriringan perintahnya. Disuruh aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu maknanya apa? Apa maksudnya di situ? Pentingnya zakat. Bagus. Pentingnya, ini sangat penting zakat ini, nah. Nah, kenapa? Kalau sholat, anak-anak ibu semua, itu berhubungan langsung kita kepada Allah. Hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Sedangkan zakat ini hablum minan nas. Apa maksudnya? Hubungan kita dengan ya, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi sholat hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Sedangkan zakat itu hubungan kita hablum minas. Ya, hubungan sesama manusia. Jadi kedua perintah ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bisa itu dipahami, anak, ya? Selanjutnya, kamu perhatikan peta konsepnya. Jadi materi kita berkaitan tentang zakat mal atau zakat harta. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Coba perhatikan yang berkaitan tentang pengertian. Ya, jadi kita akan
akan bahas tentang pengertian, kemudian jenis harta yang dizakatkan. Coba perhatikan jenis harta yang dizakatkan. Coba perhatikan gambar yang pertama ini. Zakat apa ini? Emas dan perak. Ya. Ada lagi yang kedua, zakat apa? Yang ketiga? Pertanian. Yang keempat? Yang kelima? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang kelima? Itu harta barang temuan atau rikas. Ya, rikas. Nah, untuk hari ini anak-anak ibu semua, jenis harta yang kita pelajari hanya 3. Zakat emas dan perak, perdagangan atau perniagaan dan pertanian. Ya, untuk peternakan dan untuk barang temuan, ya itu kita pelajari minggu depan. Nah, jadi ini. Kemudian nanti kita juga akan membahas dalil nakli tentang zakat mal, syarat dan rukun, ketentuan zakat emas dan perak, ketentuan zakat perniagaan, ketentuan zakat pertanian dan penghitungan zakat. Ini peta konsepnya. Dan ini nanti akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak semua, kamu perhatikan dengan baik video berikut ini, ya. Ini berkisah tentang Sakabah, ya. Nanti setelah video ini, Ibu akan menanyakan apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, ya. Tolong diperhatikan dengan baik video berikut ini. Rasulullah yang dahulunya adalah seorang yang sangat miskin namun alim. Sampai-sampai dikatakan dia memiliki kandang seperti lutut unta karena banyaknya bersujud di atas tanah dan batu-batu dalam ibadahnya. Hingga akhirnya Rasulullah mendoakannya menjadi kaya. Namun saat tiba perintah membayar zakat, lalu zakat salah justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah pun juga tidak mau menerimanya. Dan semua sudah perhatikan cerita tentang Sakabah tadi? Sudah. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dari Sakabah tadi? Anak-anak ibu silakan. Silakan. Selabah adalah orang yang mikir. Sakabah adalah orang yang mikir. Bagus. Apa lagi? Ketika miskin dia rajin salat. Ketika kaya dia jarang salat. Ya, jadi ketika miskinnya dia rajin sholat berjamaah selalu ya. Ketika kaya dia semakin jarang sampai dia tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi dari kisah tersebut anak-anak ibu semuanya, ini ada yang bisa kita ambil pelajarannya. Ya, ketaatan itu kepada Allah, ya, baik di waktu kita miskin maupun kita kaya, itu kita harus selalu patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ketika kita kaya, berlebih harta kita, ada kewajiban dalam Islam yaitu membayar zakat. Dan itu harus ditunaikan. Ya. Itu hanyalah titipan dari siapa? Dari Allah. Harta itu hanya titipan oleh Allah. Kapan saja anak-anak itu semua bisa diambil oleh Allah. Berapa banyak orang yang kaya bisa jatuh miskin? Karena harta itu cuma titipan dari Allah. Sekarang anak-anak ibu semua perhatikan gambar yang ibu tayangkan ini. Ya, ada gambar 1 dan gambar 2. Sekarang kita fokus ke gambar 1 saja dulu. Nah, dari gambar 1 ini apa yang terpikirkan oleh anak ibu? Ya, gambar 1 saja fokus dulu. Apa yang nampak? Gambar 1. Apa yang terlihat dulu? Apa yang terlihat oleh gambar 1? Silakan. Orang miskin dan orang kaya. Orang miskin dan orang kaya. Tinggi tangan. Siapa lagi? Kesenjangan ekonomi, Bu. Kesenjangan ekonomi. Ada bisa menambahkan yang lain? Eko Satu silakan. banyak uangnya, Bu. Satu sedikit uangnya, Bu. Yang satu. Ya, gambarnya sedikit. Nenek-nenek ini sedikit uangnya ya, nak ya. Yang bapak-bapak ini banyak uang. Jadi anak-anak ibu semua dari gambar yang pertama ini, ya terlihat adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, ini gambar yang pertama ini. Nah, sekarang coba lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua lagi. Bagaimana pendapat anak-anak itu tentang gambar yang kedua? Ya. Final, silakan. Seseorang yang memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Bagus. Dia ada memberikan zakat kepada orang membutuhkan. Siapa lagi? Saya nambahkan ya, Dasya. Orang yang suka berbagi. Menggambarkan orang yang suka berbagi, boleh. Jadi anak-anak ibu semua, apa kesimpulan dari gambar pertama dan kedua ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa dari gambar 1 dan 2 itu? Hubungan keterkaitan gambar 1 dan gambar 2? Ya, silakan. Kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Iya bagus. Kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi anak-anak ibu semua, keterkaitan gambar 1 dan 2 ini ya. Gambar 1 ini menggambarkan kesenjangan kehidupan ya, ekonomi dan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Untuk mengatasi permasalahan
solusi yang diberikannya? Adalah dengan zakat. Jadi orang yang memiliki kelebihan harta membantu orang yang kekurangan harta, orang fakir dan miskin. Zakat mal itu, anak-anak ibu semua tolong diperhatikan pengertiannya. Ibu jelaskan dulu konsepnya ya. Jadi secara bahasa zakat mal itu berasal dari kata tazkiyah, artinya menyucikan harta benda. Itu ya. Jadi zakat mal itu tujuannya untuk menyucikan harta. Kemudian anak-anak semua, secara istilah ya, zakat mal itu adalah kadar harta benda tertentu. Jadi ada kadarnya nanti, hisabnya ya, yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Nanti akan kita pelajari syarat-syaratnya ya. Nah, yang memenuhi syarat-syarat tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat itu yang sudah memenuhi syarat harus dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini materi kita tentang zakat mal. Jadi kamu harus paham dulu, yang zakat mal itu zakat harta. Sekarang, nah setelah kamu paham tadi ya, kita masuk kepada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, anak-anak ibu semua, ini ibu jelaskan ketentuannya biar kamu tidak ragu. Tiap kelompok nanti ibu bagi kamu ke dalam kelompok belajar, ada 4 nanti. Tiap kelompok berdiskusi, mengumpulkan informasi, menalar, menyimpulkan materi yang dituangkan dalam bentuk mind mapping atau peta konsep. Jadi masing-masing kelompok nanti ada tugas kelompoknya. Kamu buat mind mappingnya, peta konsepnya sebagus mungkin, yang menarik ya. Boleh ditambahkan gambar, warna, sehingga kamu mudah mengingat materi tersebut. Ya, berkaitan tentang penilaian diskusi kelompok. Jadi nanti diskusi kelompok kamu ini akan dinilai dan akan dipilih nanti kelompok terbaik dari 4 kelompok tersebut. Ya, apa penilaiannya? Yang pertama dari segi kerjasama, kekompakan dan keaktifan kelompok. Jadi harapkan semuanya aktif dalam kelompoknya, bekerja sama dengan baik. Yang kedua dilihat dari hasil mind mappingnya nanti. Ya, dan yang ketiga bagaimana kelompok tersebut mempresentasikan dan juga menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Jadi ini akan dinilai ketiga aspek ini sehingga nanti akan dipilih kelompok yang terbaik. Nah, sekarang ini tugas kelompoknya, tolong perhatikan. Ya, berdiskusi dan membuat peta konsep atau mind mapping. Nanti kamu akan ibu bagi kepada 4 kelompok. Kelompok 1 itu ada anak ibu Suci, Eko, Desti, Dodi, Romansa, dan Diva. Apa yang dibahasnya berkaitan tentang dalil, syarat, serta rukun zakat mal. Ini materinya ya, yang akan didiskusikan dan dibuat mind mapping atau peta konsepnya. Kelompok 2 itu Edi, Sinta, Sandi, Putri Ulan, Salsabila, dan Alfi Aditya. Itu nanti akan membahas tentang ketentuan zakat emas dan perak beserta cara penghitungannya. Ya. Nah, jadi ketentuannya baik nisab nanti ya, bagaimana berapa nisab emas itu perak, kemudian berapa kadarnya dan bagaimana cara penghitungannya. Begitu juga dengan kelompok 3 yang terdiri dari Dian, Dasya, Vinel, Davi, Sylvia, dan Aditya Saputra. Itu nanti ya akan membahas tentang ketentuan zakat perniagaan atau perdagangan dan beserta cara penghitungannya. Sama, ketentuan itu berkaitan dengan nisabnya nanti ya nak ya, kadar zakatnya dan cara penghitungan dari zakat perniagaan tersebut. Dan terakhir kelompok 4 ada Rifa, Nurul, Arya, Gilang, dan Aryo. Nah ini tugasnya nanti ketentuan zakat pertanian. Ini pertanian beserta cara penghitungannya. Jadi bagaimana ketentuan zakat pertanian tersebut dan bagaimana cara menghitungnya, itu yang kamu diskusikan dan kamu buat peta konsepnya dan nanti dipresentasikan ke depan. Bisa dipahami nak? Nah, sebelum anak-anak itu berdiskusi, kita beri nama kelompoknya terlebih dahulu ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4, kita kasih nama. Mau nama Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi, atau nama Asmaul Husna, yang mau anak? Yang mana anak yang mau? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi boleh ya. Kita ambil aja Khulafaur Rasyidin ya. Ada berapa Khulafaur Rasyidin itu? 4. Berarti kelompok 1 apa namanya? Ya Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, yang kedua? Umar bin Nah, Khattab. kelompok 3 apa namanya? Utsman bin Affan. Affan. Kelompok 4 apa namanya? Ali bin Abi Thalib. Jadi kelompok 4 apa namanya? Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok 4 berarti Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada karton dan spidol ya. Nanti anak-anak itu semuanya tuliskan dan buat mind mapping di karton ini.
Ini ada alat spidol diberikan. Silahkan diterima untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ini. Kelompok 2, silahkan diterima. Ya, sama ya. Nah, sekarang silakan berdiskusi, ya, berbagi informasi, cari informasi dan kamu simpulkan tentang materi yang sudah dibagikan ini. Waktunya diberikan 30 menit, ya. Waktu kita 30 menit untuk membuat mind mapping ini. Silakan dimulai bekerja. Anak-anakku semua sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, sekarang waktunya anak-anak ibu semuanya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, ketika kelompok 1 mempresentasikan, maka kelompok lainnya, kelompok 2, 3, dan 4 memberikan pertanyaan dan tanggapan. Ya, sekarang kita persilakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar Siddiq akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Eko. Kalau kalian ngerti syarat dan rukun zakat mal. Surat Al-Quran Al-Tawbah ayat 103. Syarat zakat mal: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Harta milik sempurna, 4. Harta mencapai nisab. Itulah hasil kerja kami. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Jika harta merupakan pinjaman, apakah wajib dizakatkan? Wajib. Harta pinjaman tidak wajib dizakatkan. Karena harta syarat zakat mal adalah harta milik sempurna. Silakan. Apa yang dimaksud dengan nisab? Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dizakatkan. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yang ya, dia tampil. Ya, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang untuk kelompok 2, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Umar bin Khattab akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Ular. Zakat emas dan perak. 1. Zakat emas. Kadar zakat adalah 2,5%. Waktu zakat 1 tahun. Nisab 93,6 gram. Cara menghitungnya yaitu 2,5% dikali emas yang mencapai nisab. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Bagaimana cara perhitungan zakat perak dan emas? Saya akan menjawab tentang bagaimana cara menghitung zakat emas. Saya memberikan contoh yaitu jika Ibu Siti mempunyai 100 gram emas yang telah disimpan selama 1 tahun, zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 per 100 dikali 100 gram. Berarti 2,5 gram yang harus dibayarkan. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Bagus, anak-anak semuanya sudah mampu ya membuat mind mapping, sudah bisa menjelaskan cara penghitungan zakat. Sekarang giliran untuk kelompok 3 ya, silakan perwakilan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Usman bin Affan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dasya. Zakat perniagaan, waktu zakat 1 tahun, kadar zakat 2,5%. Nisab senilai dengan emas 93,6 gram. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Sudah
sudah semangat dan berhasil menampilkan mapping dan juga hasil diskusi kelompoknya. Dan sekarang giliran kelompok yang terakhir, kepada kelompok 4 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat pertanian nisab 750 kg. Kadar zakat apabila tidak ada biaya pengairan 10%, apabila ada biaya pengairan 5%. Waktu zakat ketika panen. Jenis makanan pokok. Makanan pokok terbagi atas 4. Gimana tanggapannya? Cuma mungkin ada kesinambungan antara tema kita dengan gambarnya. Ya, ini tentang zakat emas dan perak. Ya, ini gambarnya harus sinkron. Ya, ada kesesuaian. Nah, itu mungkin ya perlu ditambahkan untuk perbaikan selanjutnya. Sudah bagus ya. Tapi ini, Bu lihat itu sebenarnya sudah bagus nah ya. Antara tema dia kan pertanian ini, zakat pertanian. Dia sudah digambarkan ada jagung, ya kan? Sudah antar kesesuaiannya sudah bagus antara gambar dengan tema. Cuma mungkin ya sesuai yang sudah disampaikan temannya, hurufnya terlalu kecil, jadi kadang tak nampak. Kemudian mungkin ini bisa lebih dibesarkan gambarnya sehingga ruang kosong ini bisa dipenuhkan. Ya, jadi bisa lebih besar, lebih jelas gambarnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan berkaitan tentang yang kamu diskusikan tadi. Yang pertama, anak-anak Ibu semua berkaitan dengan syarat dan rukun zakat mal. Ya, tadi ada yang bertanya tentang syarat wajib zakat mal. Ya, nah untuk syarat wajib zakat mal bisa kamu perhatikan, anak-anak Ibu semua. Ya, ini ada Islam, merdeka, milik yang sempurna. Jadi tadi ada yang menanyakan kalau hartanya pinjaman bagaimana? Nah, kalau hartanya pinjaman maka tidak wajib zakat mal. Karena yang wajib itu adalah milik dia sepenuhnya. Milik dia yang sempurna, yang sepenuhnya. Bukan pinjaman. Jadi itu yang wajib zakat mal. Kita masuk kepada harta yang wajib dizakatkan. Coba perhatikan. Ini yang pertama, emas dan perak. Nisab emas itu adalah 93,6 gram. Ya, atau ada pendapat lain itu 85 gram ya nak ya. Nih, kemudian Ibu jelaskan juga zakat harta perniagaan atau perdagangan. Ini hasil pertanian ini khusus untuk makanan pokok. Ya, seperti beras, jagung, gandum, sagu dan lain-lainnya. Seperti yang sudah dijanjikan tadi ya. Nah, jadi mengumumkan kelompok yang terbaik. Nah, kelompok yang terbaik. Nah, siapa yang terbaik nih kira-kira? Wah, ini semuanya terbaik ya. Bukan berarti yang lain tidak terbaik ya, nak ya. Semuanya sudah bagus, sudah terbaik. Tapi ini untuk memotivasi agar kamu lebih baik lagi. Ya. Nah, kelompok yang terbaik siapa? Nah, kelompok yang terbaik adalah Nah, kelompok yang terbaik kita lihat dari diskusinya, kemudian tampilan mapping kesesuaian antara tema dengan yang mappingnya itu juga dinilai, kemudian presentasinya. Maka kelompok yang terbaik adalah kelompok empat ya. Ya, ini sebagai motivasi ya, reward ya, penghargaan untuk kelompok yang terbaik. Silakan diterima. Ya, ini untuk hadiahnya. Semoga lebih semangat lagi ya nak ya. Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 lebih semangat lagi. Ya, mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa menjadi kelompok yang terbaik. Ya, bisa dipahamnya nak ya. Sekarang anak-anak semua kita akan simpulkan materi yang sudah kita pelajari. Ya, kita sudah banyak membahas tentang zakat mal. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan yang pertama apa yang bisa disimpulkan dari materi kita? Ya, silakan. Rukun zakat mal, niat, adanya muzaki, adanya mustahi, adanya harta untuk dizakatkan. Nah, bagus ya. Jadi ada rukun, ada syarat zakat mal. Kemudian tentang zakat emas dan perak. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Zakat perak kadar zakat 2,5%, nisab 624 gram. Waktu zakat 1 tahun. Cara menghitung 2,5% kali perak yang mencapai nisab
zakat emas. Cara berhitung 2,5% dikali emas yang mencapai nisab 93,6 gram. Waktu zakat 1 tahun. Kadar zakat 2,5%. Nah, bagus ya. Jadi ada nisabnya emas, ada perak, dan waktunya itu 1 tahun, kadarnya 2,5%. Ya. Kemudian silakan zakat perniagaan lagi. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Silakan. Ya, dari kadar zakatnya berapa? 2,5%. Nah, apa lagi? Waktu zakat 1 tahun. Nah, apa lagi? Nisabnya senilai dengan emas. Ya. 3,6 gram. Jadi kalau untuk perniagaan atau perdagangan nisabnya sama dengan emas, yaitu 93,6 gram ya. Jadi itu kadarnya 2,5%. Kemudian zakat pertanian. Apa yang bisa disebutkan? Zakat pertanian seperti 150 kilogram. Ya, apa lagi? Zakat apabila tidak ada biaya pengairan sebesar 10%. Jika ada biaya pengairan sebesar 5%. Ya, bagus ya. Kalau untuk pertanian, anak-anak ibu semua, itu zakatnya dikeluarkan ketika panen. Nah, ini berbeda dengan zakat perniagaan tadi ya. Dengan zakat emas, dia tidak harus menunggu 1 tahun. Nah, ketika panen langsung dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya. Nisabnya tadi berapa? 750 gram. Kadar zakatnya, ingat, kalau tidak butuh biaya pengairan atau irigasi, maka kadar zakatnya adalah 10%. Tapi jika membutuhkan biaya pengairan dan irigasi, maka zakatnya adalah 5%. Selanjutnya, untuk menguji pengetahuan kamu tentang materi yang sudah kita pelajari, maka ibu akan membagikan lembar kerja beserta biru atau LKPD kepada masing-masing kamu. Ya, jadi masing-masing kamu mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan ini, langsung dikerjakan di kertas ini ya nak ya. Nah, silakan kamu kerjakan. Ini ibu bagikan. Ya. Kemudian nih, silakan langsung dikerjakan di kertas yang ibu berikan ya. Ya, ini ya. Nah, silakan kerjakan, langsung dijawab di kertas yang disediakan. Nah, silakan kerjakan, langsung dijawab di kertas yang disediakan. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, nak? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul LKPD-nya di depan. Silakan perwakilan kelompoknya kumpulkan. Ya, selesai ini dah. Udah, ya. Oh, itu lagi nak. Dah, dari LKPD ini bisa dijawab semuanya? Ada yang dikeragui? Yang ditanyakan? Nah, sekarang kita merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, kita tadi menggunakan metode mind mapping. Gimana rasanya dengan metode pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Semangat untuk belajar? Bagus, dan ibu berharap ya untuk selanjutnya bisa lebih aktif lagi kamu dalam berdiskusi, tanya jawab, nggak boleh malu-malu ya, harus berani, percaya diri ya. Kemudian juga dalam mind mappingnya bisa lebih diperbagus lagi, lebih bagus, lebih maksimal lagi ya. Bisa dipahami itu ya anak-anak semua. Nah, selanjutnya, ini tugas di rumah lagi, Ibu jelaskan ya. Tugas di rumah ini kamu membuat laporan nanti. Apa tugas kamu? Mewawancarai orang tuamu ya berkaitan tentang zakat mal. Nah, tanyakan kepada orang tua, apakah pernah atau ada membayar zakat mal? Kalau ada, jenis zakat mal apa yang dikeluarkan? Ya, misalkan pertanian, orang tuanya bertani atau berdagang. Nah, tanyakan apa jenis zakat mal yang dikeluarkan, berapa kadarnya, dan lain-lain kamu jelaskan. Dan itu kamu buat laporan berdasarkan hasil wawancara tersebut. Jadi kamu tanya pada orang tua, ya apa saja zakat mal yang pernah dikeluarkan dan kadarnya, jenisnya, kamu buat laporan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, anak-anak semua, ini tujuannya apa? Karena kamu sudah belajar
tentang zakat mal, kamu bisa mengingatkan orang tua. Dari kamu wawancara, mungkin ada orang tuanya berdagang, mungkin ya yang hartanya sudah mencapai nisab, ada yang lupa, kamu bisa mengingatkan. Ya, berarti kalau hartanya sudah mencapai nisab harus dikeluarkan zakat mal. Nah, kamu sudah mempelajari itu. Nah, maka inilah tugas kamu di rumah. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Buat laporan ya. Nah, kumpulkan ke ibu minggu depan. Nah, materi selanjutnya untuk minggu depan, ini perlu kamu ketahui apa saja akan kita bahas minggu depan, yaitu berkaitan tentang zakat peternakan, zakat barang temuan dan mustahik zakat. Ya, siapa orang yang berhak menerima zakat? Nah, tugas kamu baca materi selanjutnya di rumah. Tolong dibaca materi ini, karena insya Allah minggu depan akan kita bahas materi zakat peternakan, barang temuan dan juga mustahik zakat. Dah? Bisa itu dipahami? Tugasnya? Dah. Kalau sudah bisa dipahami semuanya, anak-anak ibu semua, kita tutup ya pembelajaran kita.